Ya, Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaporan dugaan penghinaan terhadap Presiden dalam kritikan Rocky Gerung saat ini sudah diterima Barreskrim. Rocky sendiri menilai tuntutan terhadap dirinya bergulir tanpa arah. Video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Akibat kritik kerasnya dengan kata-kata yang dinilai kasar ketika berpidato, sejumlah kelompok relawan dan tim hukum PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Yang dinyatakan ditolak itu tidak benar. Sekarang laporan sudah resmi diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Ini buktinya laporan kami hari ini. Dengan adanya laporan hari ini yang sudah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri, maka saudara Rocky Gerung harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sementara itu Rocky Gerung sendiri sudah menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Rocky Gerung tetap menganggap apa yang disampaikannya merupakan bentuk kritikan terhadap Presiden dan bukan menghina atau menyerang secara pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belasan emak-emak berunjuk rasa dan memblokade jalan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka mengeluhkan pekerjaan proyek jalan tol yang menyebabkan akses jalan hancur dan berdebu. Sembari berteriak dan memegang kardus bertuliskan jalan hancur dan berdebu, belasan emak-emak memblokade jalan di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan bersemangat sambil memegang bendera merah putih, emak-emak ini berunjuk rasa kepada pihak proyek jalan tol. Sejumlah mobil pengangkut tanah dari wilayah Jambi dihentikan warga dan tidak diperbolehkan melintas sebelum pihak proyek mendengarkan keluhan mereka. Warga mengeluh jalan hancur dan berdebu, dampak keluar masuknya kendaraan bermuatan berat melintas Desa Sukajaya. Selain itu terdapat rumah warga retak, diduga akibat getaran kendaraan besar yang melintas di desa tersebut. Banyaknya kendaraan besar yang melintas juga membuat debu semakin banyak dan sangat khawatir anak mereka terserang batuk dan sesak nafas. Selain itu warga juga keluhkan bisingnya dari pekerja proyek tol yang bekerja hingga larut malam. Lama ini? Batuk, imbas debu, tidak bisa. Kenapa? Anak-anak tidur tidak bisa. Kalau malam tuh terbangun, berisik. Orang tua yang punya penyakit karena terkejut. Kendaraan proyek diperbolehkan melintas setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak proyek jalan tol yang ditengahi oleh camat, pihak kepolisian, dan TNI. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Tidak seperti hari olahraga biasanya pemirsa, Ganjar Pranowo jogging dengan ditemani oleh Gibran di kota Surakarta pada Sabtu pagi. Keduanya tampak mesra berolahraga sembari berbincang santai menyusuri kawasan Pura Mangkunegaran, Surakarta. Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, berjoging bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu pagi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah sejak pagi datang menjemput Ganjar di tempat penginapan untuk mengajak berolahraga bersama. Kemesraan keduanya terlihat saat jogging. Mereka berbincang sembari menyusuri jalan di kawasan Pura Mangkunegaran, Surakarta. Saat dimintai keterangan, baik Ganjar maupun Gibran mengaku hanya berbincang santai dan tidak membicarakan persoalan politik. Ngobrol-ngobrol soal politik waktu lari jogging bareng. Wow, larinya tadi sambil
Oh gitu. Ngobrolin apa aja Mas sama Pak Ganjar pagi ini? Ya yang ringan-ringan aja. Meski dekat dan seringkali menemani Ganjar saat kunjungan, Gibran mengaku hingga saat ini masih menunggu arahan untuk menentukan sikap politiknya. Dari Solo, Wisnuwardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Baca Pres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo menghadiri acara reuni akbar sekaligus HUT ke-77 SMA BOP KRI 1 Yogyakarta atau akrab dikenal dengan Bosa Yogyakarta. Ganjar datang ke SMA Bosa Yogyakarta sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan reuni alumni itu, Ganjar disambut meriah oleh teman-teman lintas angkatan beserta guru-guru sekolah. Siswa-siswi SMA Bosa Yogyakarta yang turut hadir dalam acara tersebut juga antusias menyambut Gubernur Jawa Tengah. Ganjar pun menyempatkan diri untuk mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa kembali menyambangi sekolah tempat dirinya menimba ilmu. Ya, sangat meriah. Jadi kelas saya dulu di situ tapi sudah dirobohkan, dibangun 2 lantai. Tapi kelas 2 saya masih ada di sana. Kelas 3 saya tadi saya kunjungi ruang kelasnya. Dan dulu lantai ini dipel sehari 3 kali. Dan licin sekali. Dan era saya waktu itu musim breakdance. Jadi pada saat pagi-pagi kita datang pasti anak-anak breakdance di sini. Dalam sepekan kemarin, para Baca Pres 2024 melakukan kunjungan ke sejumlah daerah seperti Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menghadiri reuni Fakultas Hukum Angkatan 87 Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan PSI dan sejumlah influencer muda. Menuju Pilpres 2024, sejumlah agenda safari politik dilakukan oleh bakal calon Presiden Republik Indonesia. Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo memilih untuk berjumpa dengan kawan-kawan lamanya. Ganjar yang dikenal ramah di mata sahabat menghadiri reuni Fakultas Hukum Angkatan 87 Universitas Gadjah Mada Kamis malam. Ganjar juga menghibur rekan-rekannya dengan bernyanyi lagu-lagu yang kini masih menjadi favoritnya. Ganjar yang juga memiliki pondasi agama yang kuat, bersilaturahmi ke Pondok Butet Pesantren di Cirebon, Jawa Barat, Jumat kemarin. Kedatangannya itu disambut langsung oleh sesepuh Ponpes Kiai Haji Abitrofi Udiniza dan ribuan santri. Ganjar menjadi pembicara dalam seminar nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai pendidikan karakter sangat penting untuk mewujudkan hal itu, terlebih pesantren menanamkan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, di saat Ganjar bersilaturahmi dengan kawan lama dan menjadi pembicara di pesantren, Prabowo Subianto berkunjung ke Partai Solidaritas Indonesia Kamis lalu. Sehari setelahnya, Prabowo menerima kunjungan dari influencer-influencer muda di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan buka peluang koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden 2024 nanti. Isu koalisi antara PDIP dengan PKB terus bergulir. PDIP pun menyambut baik bila PKB bergabung dengan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada 2024 nanti. Hubungan PDIP dan PKB pun selama ini saling melengkapi baik secara ideologi maupun basis kultural pembentukannya. Pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berlangsung di rumah Caimin pada Kamis 27 Juli 2023. Dalam silaturahmi ini, Puan tegaskan PDIP selalu membuka pintu silaturahmi antar parpol. Welcome, karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan, menjadi bagian dari kultur bangsa, apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya, dan juga secara kultural serta akar basis massa itu memang saling melengkapi. Tadi di awal Pak Sekjen mengatakan ada partai baru yang mungkin akan bergabung, apakah itu PKB, Pak? Nanti kita lihat momentum yang tepat, karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens
Bahkan juga dibentuk tim kecil ya setelah Mbak Puan, kemudian Pak Said Abdullah, Pak Oli Dodo Kambe, dan Mas Bambang Pacul berkeliling, maka kemudian tim inilah yang menindaklanjuti pada momentum yang PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono siap menyukseskan pemilihan umum 2024 dengan menawarkan program nyata bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Mardiono saat menghadiri Rakernas Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka'bah AMK di Jakarta. P3 khususnya AMK telah banyak mengirimkan kader muda untuk ikut berpartisipasi mengisi formasi calon legislatif. Terkait pemenangan, Mardiono menyebut akan dikomandoi oleh Sandiaga Uno selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 melalui sejumlah program nyata. Seperti harga murah, kerja mudah, percepatan pembangunan, dan lainnya yang mencakup kesejahteraan rakyat. Ini dikomandani oleh Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Itu sebagai Ketua Bapilu Nasional yang mau menggerakkan seluruh instrumen yang sudah dibentuk oleh Partai Persatuan Bangunan yang bergabung dalam pemenangan pemilu. Nah, ini adalah sebagai pelopor-pelopornya yang nanti akan mendorong bekerja dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kita berjuang bersama, tadi pesannya adalah Indonesia harus menjadi negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan itu yang akan memperjuangkan. Kegiatan positif untuk masyarakat diadakan sejumlah relawan di tanah air pemirsa, diantaranya menggelar pelatihan tanggap bencana banjir hingga mengadakan tryout jelang pendaftaran seleksi CPNS. Jelang pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, relawan Ganjar Millennial Center mengadakan tryout latihan soal ujian seleksi CPNS untuk anak-anak muda dan milenial di Kota Jambi. Menggandeng lembaga bimbingan belajar, para peserta diedukasi perihal bagaimana teknis tes, aturan yang berlaku hingga poin-poin dari masing-masing tes. Kegiatan ini diharapkan bisa membuat para peserta lebih siap dalam menjawab soal saat tes CPNS nantinya berlangsung. Relawan yang berjejaring dalam santri dukung Ganjar menggelar pelatihan tanggap bencana banjirop untuk warga pesisir di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, Kabupaten Banjar. Pelatihan yang diberikan kepada warga yakni dengan praktek evaluasi secara langsung di sungai menggunakan perahu karet. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga desa menjadi lebih antisipatif dan waspada terhadap bencana banjirop. Relawan Sri Kandi Ganjar Nusa Tenggara Barat mengemas kegiatan menarik dan mengasyikkan bagi perempuan milenial supaya menciptakan kemandirian ekonomi. Menggayat komunitas Ponko, mereka melaksanakan panen raya madu dan sharing session budidaya lebah trigona. Berbagi momen keseruan tercipta mulai dari memanen madu menggunakan teknik tiris dan peras, hingga edukasi cara budidaya lebah trigona jenis lokal maupun Itama hetero. Relawan Sri Kandi Ganjar Jawa Barat mengadakan pertunjukan seni musik tradisional calung serta tarian tradisional di Kelurahan Cipadu, Cibiru, Kota Bandung. Calung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu yang dimainkan bersama-sama sehingga menghasilkan komposisi suara yang harmonis. Lewat kegiatan ini diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk ikut melestarikan kesenian tradisional. Ya, pemirsa, memperjuangkan ketenagakerjaan dan kesehatan menjadi salah satu fokus utama Partai Perindo untuk menuju cita-cita Indonesia sejahtera. Kedua hal tersebut menjadi program utama para bacalek Partai Perindo di berbagai daerah untuk meraih hati masyarakat. Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi generasi muda Indonesia. Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menjadi faktor utama meningkatnya kemiskinan yang bisa berimbas ke berbagai sendi kehidupan. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata untuk Indonesia yang digelar oleh Partai Perindo. Lapangan kerja yang ya kesini-kesininya makin sangat sedikit gitu kan. Sangat sedikit. Ya tentunya itu juga menjadi concern saya. Walaupun saya belum ada di parlemen, ya insya Allah nanti akan ke sana. Tapi saya mau lakukan yang kecil-kecil dulu. Oke, saya kasih modal berapa gitu kan. Yang penting bisa melihat dulu, inilah aksi nyata kami dari Partai Perindo. Melakukan dulu, jadi do something gitu kan. Selain bertekad memperjuangkan ketenagakerjaan, bacalek Partai Perindo juga konsen dengan masalah kesehatan. Akses kesehatan gratis harus dirasakan seluruh elemen masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Sukabumi, Jawa Barat menyerahkan manfaat asuransi kepada pemegang kartu anggota Partai Perindo berasuransi yang mengalami kecelakaan. Sementara itu, manfaat KT asuransi Partai Perindo juga gencar disosialisasikan kepada para kader dan simpatisan di Blitar, Jawa Timur. Pasca mengalami kecelakaan saat bekerja, Dede Rizky Saputra menerima manfaat KTA berasuransi Partai Perindo. Manfaat KTA berasuransi Partai Perindo diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana, ke rumah Dede Rizky Saputra di Jalan Pemuda Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sangat berterima kasih atas bantuan ini, walaupun tidak banyak lah istilahnya, tapi sangat membantu buat saya pribadi dan keluarga. Saat ini di Kota Sukabumi kartu anggota yang berasuransi sudah diberikan sekitar 2000-an, dan baru hari ini yang ada pengklaiman atau kejadian korban kecelakaan. Sementara itu, dengan program perlindungan bagi para kadernya, Partai Perindo mensosialisasikan KTA berasuransi untuk para kader di kantor DPD Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kartu ini punya manfaat bagi masyarakat karena di dalam kartu tanda anggota berasuransi itu ada dana sebesar 3.300.000. Kartu ini tidak hanya diberikan kepada pengurus, caleg, namun juga diberikan kepada para pemilih Partai Perindo. Melalui KTA berasuransi dan berbagai program lainnya, Partai Perindo menargetkan dapat menggait para pemilih muda untuk meraih 6 kursi dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Blitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan nelayan di Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten mengungkapkan keluh kesahnya. Nelayan mengeluhkan penurunan pendapatan akibat gelombang tinggi. Beginilah kondisi nelayan di Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Lebak, Banten. Para nelayan saat ini sulit menangkap ikan dampak dari faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi. Ekonomi warga juga merosot akibat tidak adanya hasil tangkapan untuk dijual. Beberapa waktu yang lalu, ekonomi masyarakat Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Lebak, Banten sempat kembali naik dengan adanya ekspor benur. Namun saat ekspor benur ditutup, nelayan kembali sulit mendapatkan penghasilan. Para nelayan itu pada dasarnya ingin dibuka kembali keran bagaimana bisa mereka menangkap secara ilegal, ya kan, yang selama ini selalu bermain kucing-kucingan dan mereka selalu dianggap salah. Pada dasarnya karena jumlah benur berdasarkan kajian Kementerian Kelautan itu berjumlah luar biasa banyak, 278,3 miliar. Dan alangkah baiknya itu, ya kan, bagaimana bisa nelayan kita bisa menangkap itu dengan secara legal. Kehidupan nelayan itu masih kucing-kucingan. Jadi kalau nelayannya aman nelayannya. Tapi ini yang membelinya, Pak. Kadang-kadang ada penyergapan di tengah jalan. Nantinya aspirasi dari para nelayan akan disampaikan kepada beberapa pihak terkait agar pendapatan para nelayan kembali meningkat. Mereka sekarang ini merasa kalau nangkep ikan itu udah tidak seperti dulu lagi, tidak sesejahtera dulu lagi gitu. Jadi mereka sekarang ya miskin sekali gitu. Kenapa sih kok ikan udah nggak sesejahtera dulu lagi? Mungkin tadi mereka menjelaskan karena cuaca, angin, dan lain sebagainya lah gitu. Sementara pemerintah melarang ekspor benur dalam aturan pengelolaan lobster tahun 2021 karena untuk mencegah eksploitasi besar-besaran. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.